Selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan. Untuk modul kali ini adalah koagulasi, valkulasi, dan turbidity, di mana metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah jar test, pH meter, dan juga spektrofotometri. Baiklah, alat terakhir yang digunakan adalah jar test. Baiklah, untuk alat yang digunakan pada praktikum kali ini, kita menggunakan beaker gelas 1 liter sebanyak 6 buah, lalu labu ukur 50 ml sebanyak 6 buah, pipet takar 5 ml dan 10 ml, bola hisap, mikropipet, pipet tetes, pH meter, dan juga kuvet. Untuk mengambil larutan stok itu menggunakan pipet takar dan juga bola hisap. Cara menggunakan bola hisap yang pertama, pastikan bahwa tidak ada udara di dalam bola hisap dengan cara menekan bagian A sambil menekan bola hisap agar udaranya keluar. Selanjutnya, bola hisap dipasang ke pipet takar bagian atas. Baiklah, untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada larutan stok 400 UKN yang digunakan untuk membuat larutan standar. Lalu ada PAC sebagai pemurnian air baku atau air sampel, Aquades, dan yang terakhir adalah sampel air sungai. Baiklah, untuk langkah pengerjaan pertama pada praktikum ini, yaitu membuat larutan standar 0 ppm, 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm, 10 ppm, dan 12,5 ppm dengan cara memasukkan larutan induk ke dalam labu ukur menggunakan rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Ambil larutan sesuai dengan volumenya masing-masing dengan cara menekan tombol S agar larutan naik ke atas. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur sesuai dengan volumenya masing-masing dengan cara menekan tombol E. Setelah dimasukkan ke dalam labu ukur, lalu ditambahkan Aquades sampai ke batas labu ukur. Selanjutnya, tutup labu ukur, kemudian homogenkan larutan. Selanjutnya, masukkan larutan ke dalam kuvet sampai batas kuvet. Pastikan yang dipegang adalah bagian yang bergerigi atau yang memiliki garis. Masukkan sampel ke dalam gelas ukur 1000 ml sebanyak 500 ml. Setelah sampel masing-masing dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian diletakkan ke jar test. Kemudian, larutan koagulan PAC ditambahkan secara bertingkat dari 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, lalu terakhir 3,5 ml. Kemudian turunkan pedal. Kemudian diaduk menggunakan jar test dengan kecepatan 120 rpm selama 1 menit. Setelah 1 menit, catat waktu yang dibutuhkan untuk vlog mengendap. Terlihat pada beker gelas itu terdapat partikel, lalu catat waktu pengendapannya. Setelah mencatat waktu pengendapan vlog, kemudian kita mengukur pH, masing-masing pH menggunakan pH meter. Pastikan bahwa vlog yang telah mengendap itu tidak terkena pH meter agar tidak kembali bergerak. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam kuvet menggunakan pipet tetes dan tidak mengganggu vlog. Selanjutnya, lakukan pengadukan dengan 60 rpm selama 10 menit. Tahap selanjutnya untuk pengadukan 60 rpm, ukur pH menggunakan pH meter untuk masing-masing larutan.
Sama halnya dengan pengadukan 120 rpm pada pengadukan 60 rpm, setelah vlog mengendap, masukkan larutan ke dalam kuvet menggunakan pipet tetes. Untuk pengukuran turbidity, setelah semua larutan dimasukkan ke dalam kuvet, lalu disiapkan sampel tanpa perlakuan yang dimasukkan ke dalam kuvet untuk perbandingan. Tahap selanjutnya adalah pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan memasukkan kuvet ke dalam spektro sesuai dengan konsentrasi terkecil sampai ke konsentrasi yang paling besar. Setelah larutan standar dimasukkan ke dalam spektrofotometer, lalu dilakukan analisis, didapatkan data seperti yang ada pada layar dengan regresi 0,95, di mana apabila regresi mendekati 1, maka dikatakan praktikum akurat. Hal yang sama dilakukan juga pada sampel. Setelah sampel dimasukkan ke dalam spektrofotometer, didapatkan data seperti yang berada di monitor. Setelah analisa selesai, kuvet dikeluarkan dan praktikum hari ini dapat dikatakan selesai.